Assalamualaikum. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Bastin dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Adik-adik, tahukah kalian teks prosedur itu apa? Yuk cari tahu bareng kakak. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Adapun ciri-ciri umum teks prosedur adalah 1. Mengandung kalimat perintah. 2. Mengandung kalimat saran. Dan yang ketiga, mengandung kalimat larangan. Untuk mengetahui lebih jelas ciri umum tersebut, berikut penjelasannya. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah. Ciri-cirinya adalah intonasinya naik atau meninggi, diakhiri dengan tanda seru, menggunakan pola inversi atau kebalikan, dan yang terakhir menggunakan partikel lah dan kan. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh kalimat perintah berikut ini. Aduklah hingga merata agar semua bumbu tercampur. 2. Bukalah tutup kaleng secara perlahan agar isi tidak tumpah. 3. Tutuplah dengan rapat agar isi produk dapat bertahan dengan lama. 4. Tambahkan garam secukupnya. 5. Tuangkan air secukupnya. Dan yang terakhir, tiriskan air yang sudah dipakai untuk merebus. Nah, adik-adik, berdasarkan contoh tadi, kalian tentu sudah paham penggunaan kalimat perintah. Selanjutnya kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat saran berikut. 1. Sebaiknya tambahkan sedikit mentega agar menambah aroma kue. 2. Agar kulit tidak terbakar, sebaiknya gunakan sunblock saat berenang. 3. Sebaiknya cuci luka dengan air bersih agar tidak terkena infeksi. Selanjutnya adalah kalimat larangan. Apa sih kalimat larangan itu? Kalimat larangan merupakan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan seseorang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat larangan berikut. Yang pertama, jangan letakkan tanganmu di atas oven. 2. Jangan pegang kipas angin tersebut apabila sedang berputar. 3. Jangan nyalakan lampu apabila sedang memasangnya. 4. Jangan lupa untuk mematikan kompornya kembali. Dan yang terakhir, jangan lupa mencuci tangan. Jadi, dalam kalimat larangan didominasi dengan penggunaan kata jangan. Baik, adik-adik, selanjutnya kita akan mengetahui ciri dari teks prosedur dilihat dari segi isinya. Apa saja? Yuk kita cari tahu. Ciri teks prosedur dari segi isinya. Yang pertama, ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua,
ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Dan yang ketiga, ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Oke adik-adik, tadi kita sudah membahas ciri teks prosedur dari segi isinya. Sekarang kita akan membahas ciri bahasa teks prosedur. Seperti apa saja sih ciri bahasa teks prosedur? Perhatikan cirinya. Yang pertama, adanya kalimat perintah. Yang kedua, ada kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran akurat. Dan yang terakhir, menggunakan batasan yang jelas. Jadi adik-adik, dari segi bahasa sudah jelas ya bahwa teks prosedur ada tataran di dalamnya. Menggunakan kalimat perintah, saran, larangan, ukuran yang akurat, dan batasan yang jelas. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenisnya seperti apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Jenis-jenis teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara mengaktifkan komputer dan cara memainkan alat musik angklung. Dan masih banyak lagi cara memainkan alat. Selanjutnya, teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur untuk membantu cara membuat sesuatu. Contohnya, adik-adik pasti pernah membuat layang-layang atau pernah membuat obat tradisional. Dalam membuat obat tradisional dan layang-layang, pasti membutuhkan bahan, alat, dan langkah-langkah. Baik adik-adik, demikian pembahasan kita hari ini. Harapan kakak, semoga kalian dapat memahami teks prosedur yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.